Nah, dari Ammul Faqih setidaknya saudara yang tercatat ada 20 leluhur. Yang tercatat di situ yang kita tulis ada 15. Ini 15 yang banyak di Indonesia bersebar ya ikhwan. Nah, totalnya mereka kurang lebih ada 20-an, kurang lebih. Nomor 1, Aidid. Aididnya pakai D ya, bukan pakai T. Aidid pakai T. Ada Aidid pakai dal. Beda tuh. Tahu bedanya gak? Aidid pakai T, PKI. Ya, Aidid pakai dal, habaib. Jangan ketuker ya. Jangan ketukar, ntar jangan dibilang habaib Aidid, oh tuh turunan Aidid semua tuh. Nah, kira-kira jelas ya. Lebih percaya mana Rabi'tu Alawiyah atau Ilham Aidid, anaknya DN Aidid sendiri? Saya lebih percaya Ilham Aidid. Beliau ngomong sendiri kok. Dan saksinya masih hidup Ilham Aidid itu sampai sekarang. Jadi Aidid itu adalah margabah Alawi, sekali lagi. Pandai merangkai kata, menggunakan, menerapkan ilmu bayan, karena beliau DN Aidid ini juga pandai mengaji. Oh, pinter maca Quran, andani suaranya melengking, menyentuh hati. Pandai merekrut orang, ya. Jadi ilmu komunikasinya super canggih. Kalau kayak sekarang ini ya Romi Rafael gitu ya. Pandai menggendam orang. Pandai menyirap orang dengan tatapan mata, dengan salamannya, dengan rangkulannya itu orang. Dan semua supaya di pos masing-masing menunggu instruksi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan. Dalam video ini akan digambarkan bagaimana kondisi keluarga DN Aidid pasca meletusnya gerakan 30 September 1965. Dimulai dari ayah Aidid yang bernama Abdullah Aidid, adik-adik Aidid, Basri dan Murad Aidid, anak dan istrinya Dr. Sutanti, Irham, Iwan, Irfan, Iva, dan Iba Aidid. Malam 30 September 1965, Abdullah yang merupakan ayah DN Aidid bermalam di rumah anak sulungnya yaitu DN Aidid di Jalan Pegangsaan Barat nomor 4 Jakarta Pusat. Dia melihat anak sulungnya DN Aidid dibawa pergi oleh 3 orang tentara bersama pengawal pribadi DN Aidid bernama Kusno. Aidid tidak kunjung pulang sejak malam itu. Begitupun dengan sang istri bernama Dr. Sutanti yang pergi tanpa pamit. Abdullah lalu mengasuh 3 cucunya yaitu Iwan, Irfan, dan Ilham Aidid di rumah DN Aidid. Beruntungnya di rumah itu masih ada 2 pembantu dan keluarga dari Belitung. Abdullah melihat massa yang beringas datang ke rumah itu. Mereka berteriak-teriak dan melempar rumah kami, kata Ilham Aidid di buku 2 Wajah di Panusantara. Kejadian itu berlangsung setelah diketemukannya 5 jenazah jenderal di lubang buaya atau keesokan hari setelah kepergian Aidid. 3 anak laki-laki Aidid kemudian diangkut oleh pamannya ke Kebayoran, Jakarta Selatan, yaitu Murad Aidid. Menurut putra bungsu Abdullah, yaitu Murad Aidid, ayahnya kemudian terbang ke Belitung atas bantuan Wakil Perdana Menteri Khoirul Saleh. Namun, ia jatuh sakit selama tinggal 3 tahun di sana. Ia akhirnya meninggal dan jenazahnya membusuk selama 3 hari karena rumahnya kosong. Istri keduanya, Marisa, tengah menginap di rumah saudara dan tetangganya tidak pernah ingin dan jarang sekali datang ke rumah itu karena tidak mau terkena getah peristiwa 30 September. Basri Aidid. Beberapa hari setelah Basri Aidid atau adik DN Aidid pindah ke Jakarta ke kantor Sentral Komite PKI di Kramat, Jakarta Pusat dari pegawai di kantor Dinas Pekerjaan Umum Tanah Abang, peristiwa 30 September meletus. Sebelumnya Basri Aidid bekerja di satu perusahaan yang cukup baik, namun sebelum 30 September meletus, naasnya dia pindah ke kantor PKI. Sehari setelah kejadian itu, ia dibekuk bersama sejumlah anggota PKI lainnya. Ia ditahan di penjara di Kramat. Kemudian pada tahun 1969 dibuang ke Pulau Buru. Anak istrinya menjual habis barang di rumah untuk bertahan hidup selama Basri Aidid di penjara. Setelah semua ludes,
Hidup mereka bergantung kepada bantuan saudara, kenalan, dan teman. Basri Aidit keluar dari Buru tahun 1980 atas bantuan keluarganya di Belitung. Ia pun membeli rumah di Bogor dan berkebun sambil mengajar bahasa Inggris untuk anak-anak tetangga. Saat meninggal dunia, ia hanya mewariskan 2,5 juta rupiah kepada anak cucunya. Murad Aidit. Murad Aidit bernasib seperti saudaranya yang lain. Ia datang ke Jakarta setelah tamat sekolah menengah zaman Belanda dan ikut Aidit semenjak remaja. Murad banyak mengenal teman Aidit di Menteng 31, asrama mahasiswa saat itu. Pada peristiwa 30 September, ia menginap di rumah Aidit sebelum pergi dengan 3 orang tentara yang menjemputnya. Aidit hanya memberikan pesan singkat kepada Murad di rumahnya, yaitu matikan lampu depan. Esok harinya saat kembali ke rumah di Depok, Murad baru tahu bahwa sejumlah jenderal dibunuh dan PKI dituduh terlibat. Tapi dia tidak berusaha bersembunyi. Saat situasi genting itu, Murad Aidit sempat datang ke kantor PKI. Markas yang biasanya ramai itu seketika sunyi senyap. Murad pun ditangkap beberapa hari kemudian. Murad dipenjara berpindah-pindah dari tahanan Bogor, Bandung, Salemba, kemudian di Pulau Buru pada tahun 1971. Ia diisolasi di unit 15, khusus para petinggi PKI dan mahasiswa yang pernah dikirim Soekarno belajar ke luar negeri. Murad Aidit bebas pada tahun 1979. Istrinya, Nur Cahya, meninggal tak lama setelah bebas dari penjara wanita Pelantungan, Kendal, Jawa Tengah. Murad adalah lulusan Fakultas Ekonomi dari Universitas Lumumba, Moskow, dan berkawan dengan banyak sastrawan seperti Khairul Anwar. Sebelum meninggal, ia tinggal di Depok dan hidup dari menerjemahkan buku. Istri Aidit atau Dr. Sutanti. Istri Aidit bertengkar keras dengan suaminya pada malam 30 September. Tanti ingin suaminya tetap tinggal di rumah dan tidak mengikuti kemauan para penjemputnya. Tetapi Aidit memilih pergi. 3 hari setelah malam itu, Tanti menghilang dari rumah, meninggalkan 3 anak laki-lakinya yang masih kecil. Belakangan baru terungkap bahwa Tanti menyusul suaminya ke Boyolali dan bertemu Bupati Boyolali yang juga tokoh PKI. Tak lama dari sana, ia kembali ke Jakarta dengan menyamar. Tanti dan Bupati itu pura-pura jadi sepasang suami istri. Agar aksinya penyamaran ini sukses, 2 orang bocah kemudian diambil sebagai anak angkat. Mereka mengontrak rumah di Cirendai, Jakarta, dan sandiwara itu sukses berbulan-bulan. Hingga akhirnya tetangga curiga karena Pak Bupati ini atau sang suami selalu bilang njih kepada istrinya. Sikap kedua anak angkat itu juga mencurigakan karena tidak pernah manja ke orang tuanya, kata Ilham. Dari situlah keduanya kemudian ditangkap. Tanti juga berpindah-pindah penjara. Di dalam sel, ia membuat baju untuk anaknya, meski selalu salah ukuran. Dia selalu menduga anak-anaknya masih kecil. Begitu dipakai, bajunya kekecilan, kata Ilham. Sekitar 16 tahun, Tanti tidak pernah bertemu dengan anak-anaknya. Paman mereka dari pihak Tanti yang merawat anak-anak Tanti tak berani menjenguknya di Bukit Duri. Setelah 9 tahun sakit-sakitan, Dokter Tanti kemudian meninggal pada 1991. 2 putri Aidit, Ibaruri Putri Alam dan Ilya Aidit, memilih untuk berlabuh di Paris. Keduanya terakhir bertemu dengan sang ayah saat berlibur ke Jakarta pada Mei sampai September tahun 1965. Menurut Ibaruri, sang ayah menatapnya aneh. Seperti ada sesuatu dalam tatapannya itu, kata Iba. Bersama ibunya, ia sudah menginjakan kaki di Moskow pada 1958. Setahun kemudian, Ilya yang baru berusia 8 tahun menyusul kakaknya. Setelah peristiwa 30 September, Iba dan Ilya tidak tahu keadaan keluarga. Surat kabar simpang siur. Ada yang bilang Aidit mati,
Ada yang bilang juga ia ke Hong Kong dengan kapal selam. Sampai seorang utusan dari Partai Komunis Soviet memberi kabar bahwa Aidit ditembak pada 13 November 1965. Dua gadis itu kemudian berkelana dari suatu negara ke negara lain. Mereka pergi ke Beijing, Cina, dan Burma sebelum akhirnya mereka menetap di Paris. Kemudian Iwan, Aidit, dan si kembar Ilham dan Irfan, anak laki-laki Aidit, dijemput adik lelaki Sutanti yang bekerja sebagai direktur di perusahaan pelayaran bernama Jakarta Layod. Dari rumah itu mereka dipindahkan ke Bandung, tempat Paul Mulyana atau saudara ibu mereka yang lain. Setelah Paul pergi ke Belanda untuk kuliah, kemudian mereka pindah lagi ke rumah saudaranya yang lain bernama Johannes Mulyana. Ilham teringat saat itu usianya 9 tahun dan 4 orang petugas datang ke rumah Johannes dan bertanya, betulkah ia memelihara anak-anak Aidit? Johannes pun mengangguk. Ia mengajak petugas ke halaman di mana Ilham dan Irfan tengah main kelereng. Mengetahui anak-anak itu masih kecil, dua petugas itu kemudian menyarungkan kembali pistol dan kemudian berlalu. Aku benar-benar gemetar, kata Ilham. Kamu selamat karena umur. Beruntung, Iwan, sang kakak yang sudah agak besar, tidak ada di tempat. Ilham kemudian kuliah di jurusan Arsitek Universitas Parahyangan, Bandung. Sementara Irfan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Iwan di Institut Teknologi Bandung. Ilham yang gemar mendaki gunung itu ikut pula sebagai anggota Wanadri. Dia mengenal Sarwo Edi Wibowo, komandan pasukan khusus yang membasmi PKI pasca G30S. Aku didekap sama dia. Tak lama, hanya belasan detik, kata Ilham saat dilantik. Pertemuan mereka pada 1983. Ilham jadi komandan operasi pendidikan dasar Wanadri. Sekitar pukul 6.30 pagi, Sarwo Edi mendatanginya. Kamu sekarang jadi apa? Tanya Sarwo. Ilham memberitahu bahwa dia sudah jadi kepala operasi. Bagus, sahut Sarwo Edi. Sarwo Edi kemudian meminta waktu berbicara berdua dan mereka pergi ke tebing kawah Upas. Sarwo bertanya tentang kabar dan kuliah Ilham, lalu berkisah tentang peristiwa 30 September. Kamu bisa menerima ini kan? Kata Sarwo Edi kepada Ilham. Menurut Ilham, Sarwo saat itu tidak meminta maaf, tapi Ilham lega. Ini bentuk rekonsiliasi yang lengkap, kata Ilham.